Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendidikan Islam di Nusantara. Jadi pendidikan Islam di Nusantara ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Hal ini mencangkup berbagai aspek penting bagi perkembangan spiritual dan sosial masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa materi pendidikan dalam konteks pendidikan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu materi pendidikan. Jadi materi pendidikan Islam di Nusantara umumnya yaitu mencangkup akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Nah, jadi yang pertama yaitu akidah. Akidah sendiri yaitu pengajaran mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga takdir. Nah, yang kedua yakni ada fikih, yaitu pembelajaran tentang hukum Islam dan tata cara ibadah termasuk sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Yang ketiga yakni ada akhlak, yaitu pendidikan moral dan etika berdasarkan ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir yakni ada sejarah Islam, yaitu mempelajari perjalanan Islam di Nusantara termasuk tokoh-tokoh penting dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, yang kedua yang pertama ini ada pembahasan yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini merupakan bagian penting dari pendidikan Islam di Nusantara. Metode pengajarannya biasanya melibatkan yaitu tajwid, menghafal, dan juga pemahaman. Nah, pengertian tentang tajwid sendiri yaitu pembelajaran cara membaca Al-Quran yang benar dan indah dengan penekanan pada pelafalan yang sesuai. Dan yang kedua yaitu ada menghafal. Nah, menghafal di sini siswa diajarkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang juga dianggap sebagai amalan yang sangat baik. Dan yang ketiga yakni ada pemahaman, yaitu pengajaran tafsir atau makna dari ayat-ayat Al-Quran untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Nah, yang ketiga yakni ada iman kepada Allah. Nah, maksudnya pembahasan yang kedua yakni ada iman kepada Allah, yaitu pendidikan mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala berfokus kepada konsep tauhid, yakni memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, yang kedua yakni ada pengembangan spiritual. Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Nusantara. Beberapa tokoh penting yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Nusantara adalah yang pertama ada Kiai Abdul Wahid Hasyim, seorang ulama dan tokoh nasional yang banyak berjasa dalam memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua ada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Yang selanjutnya ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam yang banyak mendirikan lembaga pendidikan modern berbasis Islam. Yang terakhir ada Siti Walidah, tokoh perempuan dalam pendidikan Islam dan pendiri Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Mereka semua adalah pelopor pendidikan yang mengembangkan metode pembelajaran berbasis Islam dari pesantren hingga sekolah modern. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Ada beberapa lembaga utama dalam pendidikan Islam di Nusantara. Antara lain, yang pertama, keluarga. Pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga sebagai madrasah pertama. Yang kedua, masjid, menjadi pusat pembelajaran pengajaran agama dan tempat penyampaian ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya ada pondok pesantren, lembaga tradisional yang masih berkembang pesat dan menjadi tempat pendidikan agama secara intensif. Yang selanjutnya, madrasah, sekolah formal yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Lembaga-lembaga ini menjadi fondasi penting dalam mendidik masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori masuknya Islam di Nusantara.
Beberapa teori, yaitu teori Arab. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Jadi bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat muslim sudah ada di Kanfu atau Kanton dan juga Sumatera. Kedua, teori Cina. Jadi dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab. Jadi hubungan Arab Muslim dan Cina itu sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dan teori ketiga adalah teori Persia, yang dimana berbeda dengan teori sebelumnya. Jadi teori Persia ini lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam itu telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya adalah wudhu. Yang keempat adalah teori India, yang dimana teori itu menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan juga Bengal. Jadi 11 teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat itu terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini itu dibuktikan oleh G.A. Morrison dengan argumennya yang berbunyi, meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara itu boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan oleh Fatimi. Dan yang kelima adalah teori Turki, yang dimana teori ini tuh diajukan oleh Martin van Brunissen yang dikutip dalam Maflij Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Jadi teori-teori tadi yang saya jelaskan, teori Persia, India, Cina, dan juga Turki, itu semuanya menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh setelah banyak komunitas dan masyarakat muslim di Nusantara. Jadi sebenarnya teori tersebut itu tidak menggugurkan atau melepaskan teori sebelumnya, tetapi itu melengkapi proses Islamisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.